Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran mata kuliah pengolahan citra digital. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengenal tentang salah satu teknik bagaimana kita menemukan kemiripan antara sebuah citra target dan sebuah citra template yang lebih dikenal dengan istilah pengenalan pola. Nah, di sini nanti kita akan ambil sampel yaitu dua teknik yang paling mudah ya, yaitu untuk melakukan pengenalan pola, yaitu sum of absolute difference dan normalized correlation, di mana kedua teknik ini atau algoritma ini masuk ke dalam kelompok template matching ya, atau pencocokan dengan template. Nah, template di sini adalah gambar contoh ya. Kemudian di situ nanti akan kita cek kemiripannya, lokasinya, letaknya ya, atau posisinya pada sebuah citra target. Baik, kita akan membahas sedikit tentang apa sih yang dimaksud dengan pola. Ya, intinya adalah pola itu kemiripan dari susunan ciri visual. Jadi kata kuncinya adalah di sini dia memiliki susunan ya dari sebuah ciri visual. Misalkan dia menganggaplah sebuah citra itu biner ya. Dia memiliki pola 01, 01, 01. Nah, itu yang disebut sebagai pola. Jadi ada ciri atau susunan yang dia merepresentasikan atau menggambarkan ciri ya dari citra tersebut ya. Biasanya pola ini juga sering juga disebut sebagai sebuah objek. Nah, objek itu adalah dia memang memiliki sebuah pola, sama seperti ketika kita membahas tentang materi segmentasi. Di situ ada sebuah objek dan latar belakang. Objek ini memiliki sebuah nilai, misalkan dia kurang lebihnya 100, sementara latar belakangnya kurang lebihnya 50. Nah, artinya dua perbedaan nilai ini bisa kita manfaatkan untuk mengenali bahwa kemiripan nilai itu merupakan sebuah kesatuan dari objek ya. Nah, beberapa ciri visual ya atau deskriptor itu bisa berupa bentuk. Ya, bentuk nanti adalah keterkaitan antara ini. Misalkan ada nilai piksel di sini, kemudian di sebelah kanannya dia mirip, kemudian di sebelah kanan bawah itu mirip ya. Kemudian di sebelah kanannya lagi ya, dua nilai piksel ini misalkan mirip. Nah, dari sini kita akan bisa mengetahui bentuknya. Bentuk di sini adalah misalkan dia lingkaran ataupun bukan lingkaran atau yang lainnya. Bisa juga dia berupa warna ya, atau juga dia bisa berupa tekstur. Nah, ini bisa kita bahas tentang tekstur ini di video yang lainnya. Untuk deskriptor sendiri, kita bisa mengambil langsung dari nilai pada citra tersebut atau melalui algoritma tertentu ya, yang dia bisa mengolah piksel menjadi bentuk fitur baru. Misalkan ada nilai 30 dan 40, ada yang kita langsung ambil 30 dan 40 kita olah. Ada yang misalkan nilai 30 dan 40 kita proses terlebih dahulu dengan ekstraksi fitur tertentu ya, misalkan menghasilkan nilai 3. Nah, nilai 3 ini yang kita akan olah. Untuk istilah deskriptor itu sering juga disebut sebagai sebuah fitur. Ya, ini adalah beberapa istilah lainnya seperti deskriptor atau ciri visual atau fitur. Yang intinya tadi dia disebut sebagai pola, artinya sebuah susunan-susunan dari deskriptor citra. Kalau untuk mengenali citra ya berdasarkan kemiripannya, kemiripan itu adalah sudah pernah kita bahas, yaitu selisih nilai yang dekat ya, itu disebut sebagai mirip ya. Misalkan nilai 70 dan 72. Nah, itu ada sebuah ciri khas atau kemiripan karena jaraknya atau selisih nilainya itu dekat. Ini bisa kita bagi menjadi dua, yaitu berbasisnya adalah fitur. Nah, fitur ini beberapa contoh diantaranya Anda bisa cek di video yang lain ya tentang ekstraksi fitur, ada yang algoritma namanya GLCM dan yang lainnya. Nah, di sini fungsinya adalah nilai piksel ya. Nilai piksel ini kita akan olah ya menjadi sebuah fitur. Nah, fitur ini macam-macam. Ya, dia bisa fiturnya tekstur dan yang lain sebagainya. Baru kemudian kita proses. Sementara kalau berbasisnya template, nah ini nilai piksel kita akan cocokkan nih. Misalkan piksel target. Kemudian kita akan cocokkan ya dengan nilai piksel pada template. Nah, misalkan gini, kemudian nah inilah
Hasil dari proses ini nanti yang akan kita gunakan untuk menentukan polanya seperti apa atau letaknya di mana dan yang lain sebagainya sesuai dengan tujuan kasus kita. Ini digunakan ketika fitur citra tidak terlalu kuat, seperti karakter huruf, misalkan kita pengenalan tulisan tangan atau pengenalan plat nomor. Yang berbeda kalau di basisnya fitur ya, ini yang memiliki fitur kuat seperti pola batik ya, bentuk daun ya, ataupun tekstur yang lainnya. Ya sama seperti ketika kita ngomongin kasus di sini adalah batik ya, batik kan dia punya ciri khas tertentu, misalkan batik dari kota A atau B. Beda kalau misalkan sebuah plat nomor kendaraan itu kan tidak ada fitur tertentu karena isinya hanya sekadar angka-angka ya hanya akan seperti itu. Artinya variasi angka itu tidak akan sebanyak variasi pola batik ya, ataupun bentuk daun ataupun tekstur yang lain. Di dalam pengenalan pola, template matching ini yang paling sederhana karena dia prosesnya hanya menggunakan korelasi atau hubungan antara dua variabel yaitu citra template ya atau citra contoh kita, misalkan kita berikan templatenya angka 3, kemudian dan citra target. Target itu misalkan dalam plat nomor itu ada angka 1, 2, 3, 4, dan nanti dia akan mencari angka 3 ini posisinya di mana. Tugasnya dia hanya mencocokkan template terhadap target. Template ini bisa kita artikan yaitu citra contoh atau sampel. Nah, pada video kali ini kita akan bahas dua yang paling umum digunakan yaitu sum of absolute difference dan juga normalized correlation. Ya. Bedanya adalah kalau untuk SAD dia akan mengambil nilai terendah untuk mendefinisikan kemiripan citra. Jadi semakin rendah maka citra semakin cocok. Sementara kalau normalized correlation semakin tinggi maka dia akan semakin cocok. Artinya kalau semakin rendah perbedaannya di sini citra semakin cocok. Kalau di sini korelasi ya atau keterkaitannya semakin tinggi maka citra itu akan semakin cocok. Ya. Kita akan melanjutkan dengan SAD ya nanti. Sebelum kita ke contoh ya penerapan antara korelasi dua buah citra. Nah, di SAD sendiri kita bisa menghitung sangat sederhana yaitu selisih mutlak ya atau absolut dari template terhadap citra target. Contoh seperti ini. Nah, misalkan kita punya C ini adalah citra target, kemudian T ini adalah template. Nah, anggaplah hurufnya ini adalah ini. Ya, angka 1 ini sebagai objek ya. Kemudian angka 0-nya sebagai background atau latar belakang. Kalau secara visual ini bentuknya kotak ya atau persegi panjang. Sementara di sini ini kan membentuk huruf D. Ya, ini membentuk huruf O. Nah, bentuk kotak ini dia akan mirip kemana? Apakah mirip ke huruf D atau mirip ke huruf O? Nah, ini adalah contoh kalau kita menggunakan template matching ya. Yang paling mudah adalah bagaimana kita mencocokkan ketika fitur citra tidak terlalu kuat seperti huruf pada citra biner seperti ini. Baik, lalu seperti apa ya prosesnya? Nanti dia akan iterasi. Pertama kali dia akan melakukan proses di sini. Nah, lalu dia akan bergeser nanti terus setiap satu baris. Karena di sini barisnya jumlahnya sama, maka nanti ketika dia sudah berada pada posisi paling akhir ya di sini, maka dia berhenti. Ya beda kalau misalkan dia memiliki baris yang lebih banyak ya, itu prosesnya sama seperti korelasi. Jadi sudah maksimal kolom paling kanan lalu dia turun satu baris seperti itu terus. Atau kita bisa mengatur proses loopnya ya apakah hanya per satu baris satu kolom atau kita atur seperti apa. Nah, di sini nanti kita akan lakukan pergeserannya adalah satu kolom ke kanan ya. Untuk menyederhanakan kasus, kita sesuaikan di sini jumlah barisnya sama, hanya jumlah kolomnya berbeda. Jadi nanti pergeserannya hanya akan ke kanan ya. Pertama, kita akan hitung absolute difference-nya. Ya, pada posisi baris kolom yang sama. Ini iterasi satu, kita letakkan template di sini. Kira-kira ilustrasinya seperti ini. Lalu kita kurangkan. Nih, 1 kurangi 1, absolute ya ini. Kemudian yang di sini 1 juga dikurangi 1.
Ini absolut. Kemudian 0 dikurangi 1. Ini. Dan seterusnya terakhir adalah 0 dikurangi 1. Ini. Ingat absolut, jadi mau A kurangi B atau B kurangi A, yaitu hasilnya akan sama. Nilainya adalah 2. Nah, ini adalah cara menghitung sum of absolute difference. Secara matematis kita dapat seperti ini. Tapi kalau misalkan kita ingin cepat secara visual, sebenarnya kita sudah bisa mendeteksi hasilnya berapa, yaitu nilai yang beda aja. Ini kan sama nih. Ini 1, ini juga 1 semua. Bedanya adalah di sini. Ini dengan sini, kemudian ini dengan ini. Nah, ini kan bagian yang berbeda. Ada 2 titik yang berbeda kan, maka nilainya adalah 2. Nah, kita lanjutkan ke iterasi yang kedua. Nah, iterasi yang kedua perbedaannya cukup tinggi ya. Yang sama kan cuma ini, kebalikannya ya. Yang sama cuma ini, ya, dengan ini, kemudian 2, ini, dengan ini. Ya, sehingga perbedaannya kan 13, karena kan kotak ini ukurannya 3 kali 5, totalnya 15. Ya, meskipun kalau komputer mesin ya, kita akan hitungnya seperti ini. 1, 1, kemudian 0, dikurangi 1, kemudian 0 lagi, dikurangi 1, dan seterusnya terakhir ya, 0 dikurangi 1. Hasilnya 13. Iterasi ketiga pun seperti itu ya. Di sini kita lihat perbedaannya ada sangat banyak ya, ada 6 titik ya, yaitu 3 yang paling atas ini dan 3 yang paling bawah ini. Jadi totalnya ada 6. Seterusnya 4 sampai 5. Nah, lalu kita akan lihat ternyata SAD terkecilnya ada pada iterasi pertama, yaitu ini. Artinya template kotak ini dia sesuai dengan posisi di sini, atau kotak ini dianggap lebih mirip dari huruf D. Ya, ini kasusnya karena SAD-nya terkecil. Lalu bagaimana dengan menggunakan normalized correlation? Nah, normalized correlation kita akan lakukan jumlah ya dari perkalian nilai, kemudian kita bagi ya dengan perkalian dari akar kuadrat dari nilai tersebut ya. Ini kalau kita lihat persamaannya, kita langsung ke contohnya. Baik, sama persis kayak tadi ya, bedanya kita di sini menggunakan normalized correlation. Kita lihat di sini. Kita perkalikan dulu semuanya ya ini. 1 dikali 1 ini. Kemudian 1 dikali 1 ya, perkalikan semuanya ini dulu. Kemudian 0 dikali 0 ini. Terakhir ya, 0 dikali 1 ini. Kemudian ya, untuk penyebutnya, nah ini kita lihat di persamaan ini. Di sini WP adalah citra target, W aksen P adalah citra template ya, ke P. P ini nilai pixel keberapa. Di sini adalah yang paling penting, dia kuadrat lalu di akar. Ya, kita lihat ini ya, dikalikan ya di sini, dikalikan. Ini kan tanda kali ya di sini. Ya, dijumlahkan dulu ya, kita lihat nih sum, mana sum. Nah, ini kan sum. Jumlahkan dulu lalu baru dikalikan. Maka kita lihat ya, di bagian ini kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita ke penyebutnya, yaitu kita mulai terlebih dahulu dengan yang citra targetnya, yaitu 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ini ya, dan terakhir ditambah 0 kuadrat dikali, nah ini dikali sama, yaitu 1 kuadrat ini ditambah 1 kuadrat ini ditambah 1 kuadrat ini, terakhir ditambah 1 kuadrat ini. Sehingga nilainya adalah 10 ya, jumlahnya ini dibagi dengan akar 10 kali 12.
Ya. Nah, cara cepat yang bisa kita lakukan di sini adalah perhatikan. Untuk template kan dia akan selalu sama. Jadi nanti nilai ini dia pasti akan sama. Ya. Nilai sum untuk templatenya ini, ya kita berikan tanda. Nah, nilai sum untuk templatenya kan pasti akan sama. Bedanya adalah untuk target ini berbeda. Baik, kita lanjutkan ya. Di sini ketemu 0,913 ya. Seterusnya ternyata di iterasi kedua hasilnya 0,25, 0,7, 0,258 juga dan 0,817. Hasilnya NC terkecilnya adalah pada iterasi pertama. Ya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa posisinya itu berada pada iterasi pertama atau letaknya pada huruf D, sama seperti di proses di hasil dari SAT. Nah, lalu bagaimana kita menerapkannya? Nah, ini kita bisa ambil contoh kasus ya. Di sini ada sebuah template angka pada nomor kendaraan ya. Kemudian ada template yang misalkan kita akan mengambil huruf H. Lalu prosesnya adalah kita menggunakan proses korelasinya ada dua, yaitu untuk korelasi pertama hanya jumlah dari perkalian dua buah citra. Dan juga yang kedua adalah jumlah dari dua buah citra kayak tadi ya perkalian, kemudian dibagi akar ya dari citra templatenya. Nah, jadi untuk korelasi ini memang ada banyak sekali yang bisa kita lakukan. Apakah kita bisa bagi, kemudian kita bisa gunakan akar dari template ataupun template dikalikan dengan target ya. Nah, kita ambil contoh ya untuk di sini. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah selesai kita bisa lihat ya. Ya. Ini adalah templatenya. Ya. Terus ini targetnya, ini target, kemudian ini yang hanya perkalian di bagian atas ya, perkalian citra, kemudian perkalian citra ini ya, ada TMP dan TMC ya. Oke, kita atur terlebih dahulu ini. Nah, ya, seperti ini. Baik, ini adalah citra templatenya, kemudian huruf H, kemudian ada citra target seperti ini. Dia akan menangkap nih, diberikan bounding box ya di bagian yang sesuai dianggap, karena tadi templatenya huruf H, dia dianggap yang paling sesuai berada pada lokasi ini. Dia akan sama iterasi terus ke kanan ya sampai ketemu mana yang paling mirip. Ternyata yang paling mirip ini huruf H. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ganti, misalkan huruf M, di sini ada dua buah M ya, nanti mana M yang paling mirip? Nah, kita bisa ambil contoh, kita ganti misalkan templatenya dengan huruf M. Nah, di sini sudah tersedia beberapa template huruf ya, yang sudah saya sediakan di sini, 0 dan seterusnya. Kita akan coba jalankan ulang. Ya. Perbedaannya untuk dua ini adalah untuk TMP kan di sini dibagi akar tadi ya dari citra templatenya tadi ya. Sementara kalau di sini dia hanya jumlah ya dari perkalian citranya. Ya, sum dari perkalian citra. Dianggap ini sebagai sebuah nilai korelasi. Ya. Ternyata setelah diambil nilainya kita dapat ini target, kita tutup saja templatenya huruf M. Nah, kemudian kita peroleh hasilnya ini. Untuk TMC dan TMP-nya mereka sama, yaitu mendeteksi huruf M pada lokasi ini. Nah, kita bisa uji juga misalkan ini M-nya 2, bagaimana kalau angka 6-nya ada 4, karena yang di sini yang paling mirip ya, atau angka satunya ada 3. Baik, terakhir kita akan coba bagaimana kalau dia menggunakan angka 6. Ya, apakah ada perbedaan dari dua nilai tersebut? Ya. Secara umum memang template matching itu dengan tadi absolute difference ataupun normalized correlation dia akan cenderung
meroleh hasil yang sama. Relatif ya cenderungnya, tapi tidak selalu seperti itu. Kecuali kalau dia mengalami perbedaan yang sangat signifikan, nah itu baru ada perbedaan. Tapi kalau contoh tadi kan kita ambil yang paling sederhana dengan angka. Nah, itu dia memiliki hasil yang mirip. Contoh di sini angka 6 pun dia dideteksi dengan posisi yang sama ya, angka 6 yang pertama. Kalau tadi kan huruf M-nya huruf M yang di tengah ini. Ini angka 6-nya angka 6 yang pertama dianggap yang paling mirip. Ya. Baik, nah untuk correlation sendiri di sini kita bisa cari nanti ada beberapa yang bisa disebut sebagai cross correlation. Ada juga yang dia sebutnya sebagai correlation, ada yang disebut normalized correlation, ada juga dia normalized cross correlation. Ada juga yang dia disebut sebagai dengan menggunakan correlation coefficient. Nah, beberapa contoh algoritma korelasi ini cenderungnya memang dia menghasilkan nilai yang sama, ya, kecenderungannya. Hanya sedikit perbedaannya ketika misal kita mengambil, karena tadi sampelnya cuma 3, misalkan kita mengambil sampel 100 atau sampai ribuan percobaan, ada sedikit perbedaan ya, kemungkinan nilai ada sedikit perbedaan. Ya, tapi inti dari korelasi adalah kalau kita mengacu kembali ke persamaan yang ada, itu bagaimana dia akan memperlakukan ya, yaitu dua buah nilai, yaitu di sini adalah target dan juga template. Ya, disebutnya sebagai korelasi ya, artinya dia hubungan antara contoh di sini dua variabel atau dalam kasus ini dua citra yang kita gunakan yaitu citra biner. Ya, baik, sekian untuk pertemuan kali ini ya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih dan assalamualaikum.